Tolong Pak Hakim, isi putusannya tolong dibacakan lagi. Apa yang harus dibagi? Saya nggak ngerti. Jika masih ada yang belum dimengerti oleh pihak penggugat, silakan pihak penggugat bertanya kepada kuasa hukumnya. Pak, gimana Pak? Katanya kita harus menang. Mana upayanya? Pak, tolong Pak. Bapak bersabar sedikit Pak. Sabar. Omong kosong semuanya. Eka, kamu juga. Jawab sekarang. Jawab. Aparat polisi bersenjata menjaga ketat pengadilan agama. Dunia peradilan berkabung hari itu juga, sebab seorang hakim agama tewas pada saat menjalankan tugas. Ahmad Taufik namanya, seorang hakim senior di pengadilan agama. Serupa dengan Ahmad Taufik, nyawa Eka Suartini juga seketika melayang. Korban tewas di ujung sangkur sang kolonel menjadi 2 orang. Tim Inafis Polda Jawa Timur turun tangan, didampingi polisi militer Angkatan Laut, memeriksa tempat kejadian perkara serta mengumpulkan barang bukti. Menjadi gempar ketika yang menjadi biang keladi adalah seorang perwira TNI, Kolonel Muhammad Irfan Jumroni, yang berselisih dengan istrinya Eka Suartini. Hasil pemeriksaan visum RSUD Sidoarjo terhadap jenazah Eka Suartini ditemukan luka memar pada dahi, juga 2 luka tusuk di punggung kanan dan 1 lainnya di pinggang kanan. Penyebab kematian disimpulkan karena luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada. Sementara penyebab kematian Ahmad Taufik sang hakim pengadilan agama tersebab 1 luka tusuk pada punggung kiri sampai menembus rongga dada. Amat mengenaskan. Tindakan Kolonel Laut Muhammad Irfan Jumroni mencoreng wajah Angkatan Laut dan keluarga besar TNI. Dengan terjadi di saat persidangan, nyata-nyata supremasi hukum direndahkan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Slamet Subianto tegas mengecam saat berbelasungkawa di rumah keluarga almarhum Ahmad Taufik di Jalan Menanggal 5, Kecamatan Gayungan, Surabaya, tegas disampaikan. Ahmad Taufik meninggalkan istri bernama Endang Sunaryati serta 3 putra-putri. Semasa hidupnya, alumnus IAIN Sunan Ampel Surabaya lulusan 1975 itu dikenal lempang tak punya seteru. Mulai berdinas di Pengadilan Agama Sidoarjo sedari 1997. Juga menyampaikan duka cita sepenuh hati, Laksamana Slamet Subianto mengunjungi rumah duka keluarga Eka Suartini. Diterima ayah Eka Suartini, Laksamana pertama Purnawirawan Sutarto yang juga mantan wakil gubernur Akademi Angkatan Laut. Laksamana Slamet Subianto geram dan menilai hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku adalah hukuman mati. Pada sidang perdana, terdakwa Kolonel Laut Muhammad Irfan Jumroni dijerat 3 dakwaan dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Pertama, dakwaan pembunuhan dengan rencana. Kedua, pembunuhan. Dan ketiga, dakwaan membawa, mempergunakan senjata penikam atau penusuk. Apa tanggapan terdakwa atas semua dakwaan? Membantah dan mengaku tidak bersalah. Waktu habis tidak berdalam 20
sana. Ibu anak sana seperti ibu anak sana. Persidangan atas Kolonel Irfan digelar di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya. Kolonel Aries Sujarwadi sebagai auditor militer tinggi, hakim ketuanya Kolonel JK Burhan Dahlan. Dalam nota pembelaannya, Kolonel Muhammad Irfan Jumroni bergila bahwa kejadian yang dialami merupakan takdir yang Maha Kuasa sudah gariskan. Ia mengutip ayat suci Al-Quran. Sang kolonel berkukuh tak pernah merasa, bahkan tak pernah tahu apa yang telah dilakukannya pada peristiwa maut 21 September 2005 di Pengadilan Agama Sidoarjo. Adakah sang kolonel mengidap gangguan kejiwaan? Namun dalih terdakwa dibantah oleh laporan tes kesehatan RSAL Dr. Ramlan tertanggal 22 September 2005 serta hasil tes psikologi klinis dari Subdepartemen Kesehatan Seksi Psikologi tertanggal 26 September 2005 menyatakan bahwa terdakwa tidak menderita penyakit jiwa dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Terpidana mati Kolonel Irfan berharap keringanan dengan alasan kedua anaknya masih membutuhkan perhatian. Irfan memohon ampun kepada keluarga besar korban, yaitu Eka Suhartini dan Ahmad Taufik, dan kepada keluarga besar TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Melalui kuasa hukumnya, Kolonel Irfan mengajukan naik banding ke tingkat pengadilan militer utama. Segala upaya sang kolonel tidak pernah berhenti, asalkan bisa luput dari hukuman mati. Singkatnya, amar putusan pengadilan militer utama justru menguatkan putusan pengadilan militer tinggi 3, yakni hukuman pidana mati. 2 kali gagal, perjuangan Kolonel Laut Muhammad Irfan Jumroni berlanjut ke tingkat Mahkamah Agung RI. Hasilnya, 2 dari 3 anggota Majelis Hakim Agung membatalkan putusan pidana mati tersebut, lantas mengubahnya menjadi penjara seumur hidup. Hanya Hakim Agung Imron Anwari yang berbeda pendapat sendiri. Dasar alasan 2 dari 3 hakim Mahkamah Agung mengubah hukuman Kolonel Irfan karena pidana mati haruslah diterapkan secara selektif, hanya untuk kejahatan tertentu yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum atau orang banyak. Perkara Kolonel Muhammad Irfan Jumroni diputuskan tidaklah memenuhi kriteria tersebut. Sidang Pengadilan Militer Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili